Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibni abadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa duduk bersimpuh, bermuajahah, bermujalasah, bersilaturahmi, tidak lain dalam rangka menghadiri taklim pekanan setiap malam Kamis pada Maghrib. Semoga kumpulnya kita di sini menjadikan satu wasilah, satu sababiyah Allah curahkan rahmat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita senantiasa limpahkan kepada manusia yang mulia, manusia agung, Sayyidil Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'innya, dan semoga yang hadir di sini dianggap sebagai umatnya di akhir zaman dan telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas, yaitu masih dalam kitab Shaum, dan kemarin kita membahas rukun-rukun dan syarat wajib puasa atau shaum. Insyaallah kita bahas sekarang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini perlu kita ketahui, perlu kita pahami, karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah tapi tidak tahu ilmunya, yakni ibadah shaum di dalam bulan Ramadan. Jadi kita harus paham, ya, harus paham apa saja sih yang bisa membatalkan shaum atau puasa. Mulai sampai puasa mah puasa, tapi tatkala ada pembatalan kita nggak paham. Makanya insya Allah kita bahas hukum-hukum perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Sebelum kita lanjut, kita bacakan Fatihah terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita yang mungkin ada yang sakit,
walladzi yuftiru bihi shaimi asyaratu asya. Walladzi yuftiru utawi kang ngabatalakeun bihi kalawan ieu alladzi as-shaimi sapa wong kang puasa asyaratu asya iku 10 piro-piro perkara. Jadi kita membahas perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Memang lain-lain di dalam kitab ada yang kurang dari 10 kitab yang lainnya ada yang lebih. Di dalam kitab takrib ini Fathul Qorib ini yaitu ada 10 perkara hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ma wasala abdan ilal jawbi awroksi wal huknati fi ahli sabilaini wal qawmu amadan wal wadu amdan fil farji wa injalu an mubashiratin wal haidu wal nifasu wal jununu wal rodatu. Yang pertama dan yang kedua adalah ma wasola amdan ilal jaubi, utawi barang kang tumeka ieu barang amdan sengaja. Jadi yang pertama perkara yang masuk dengan sengaja ilal jaubi ke dalam rongga aurasi atau dase atau kepala yang terluka. Maksudnya begini, pembatalan yang pertama adalah perkara yang masuk dengan sengaja ke dalam rongga-rongga tubuh kita. Di dalam tubuh kita mempunyai 7 rongga atau 7 lubang. Nampak coba. Hidung 2, jeli 2, sopa, mulut 1, 5, dubur dan ubul 2, berarti itu 7. Nah, sesuatu perkara yang masuk dengan sengaja amdan maka batal puasa kita. Mau berupa makanan melalui mulut, mau sesuatu barang perkara yang terlihat yaitu melalui hidung, telinga, dubur dan kubur, itu bisa membatalkan puasa. Akan tetapi ada batasannya rongga tersebut. Kalau hanya sebatas dari lidah keluar, itu tidak batal. Disebut rongga mulut yaitu dari tenggorokan ke sini. Makanya tidak batal kalau ada ibu-ibu lagi masak nyicipin masakannya, betul nggak? Ya, namanya puasa takut keasinan. Sebaliknya takut kurang garam atau takut kemanisan di jilat, kan gitu. Jilat sendok kemana ini, nah, itu langsung diludahi lagi, dibuang lagi, yang ditelan. Kalau ditelan batal. Jadi kalau sudah masuk ke tenggorokan itu bisa membatalkan puasa. Atau kumur-kumur. Selagi kita berwudu untuk ambil kesunahan kumur-kumur, ya silakan, asal jangan ada yang masuk
sedikit pun air ke dalam tenggorokan. Oh ngajaga Pak Ustaz bising asup ya cukup begini doang, umur-umurnya di luar kan begitu. Jadi sebutan rongga itu dari lak-lakan dia nyampe gitu, nggak perlu. Kalau sebatas tidak, contoh mencicipi pasangan ya, itu dibolehkan, tapi langsung dibuang. Udah hubungan ya, langsung ditelur. Oh ya. Yang kedua itu lubang hidung. Ya, batas lubang hidung yang bisa membatalkan dari tulang sini, nih sampai ke dalam. Kalau hanya sebatas sini saja, itu tidak membatalkan puasa. Contoh mobil kayak ini, nah, itu tidak batal. Tapi jangan dibiasakan, buru-buru, bujur jempol, ya, ulah biasakan. Tapi tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah berdarah masuk, apalagi yang terus sampai telinga kita batal. Mobil morong terus sampai jeli, ya, jadi cukup mobil ini ya, boleh. Terus telinga, ya, telinga, ya, batas luar sini saja, ya, cukup sini saja. Tapi kalau sudah ke dalam bisa sampai ke tempat, itu bisa membatalkan puasa. Ya. Sama kuburan kubur, pokoknya sesuatu yang masuk ke rongga, hati-hati. Ya sekarang sih ada WC. Nah, kalau di Banten di kampung saya dulu di sungai mandinya, kita kentut di air, atau kita mungkin BAB di sungai. Nanti aja ini masuk, kita bisa membatalkan puasa. Biasa dia bisa ngabasuh loh, bubuk kerjanya dijahit. Ya, mungkin karena udah modern ada WC. Tapi hati-hati, keapikan ulama belenjok. Ya. Eta BAB kurang ya, kurang yang tuntas. Ulah sampai ngus ngobol, dilepaskan deh. Aku mau nggak diisapnya di lepot, awas bisa batal puasa karena sudah perkara yang di luar dimasukkan lagi ke kubur. Jadi buat sampai gitu ya, jadi tuntas ke dalam BAB udah sampai sapotong beli malah dia syukur pokoknya jadi sungan aja sih. Hati-hati, itu keapikan puasa. Paham kan nih? Jadi rongga yang ada pada kita, atau yang memang di sini dijelaskan mau rongga yang terbuka ataupun rongga yang tertutup. Contoh ini mah luka di kepala, dimasukkan sesuatu bisa membatalkan puasa, sakit hafifnya yang lebih. Rongga itu tertutup kulit tapi luka, contoh di kepala bocor, dimasukkan sesuatu nyampe ke dalam tubuh, maka itu termasuk bisa membatalkan puasa. Di sini termasuk aurasi. Dan yang kedua, wal huknatu fi ahadis sabilaini lan nyuntik ing dalam selesai ini dadalan lorok. Itu menyuntik atau memasukkan obat kedua jalan, mau kubur mau lubur, memasukkan obat kedua jalan ini, maka batal puasa kita.
Kalau infus membatalkan, karena dalam infus itu nutrisi, artinya bahan makanan dan minuman yang bisa menyegarkan tubuh. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntik, bukan di rongga kan, suntik di kulit yang tertutup, ya, maka suntik itu kandungannya murni obat untuk menyembuhkan, maka tidak membatalkan puasa. Vaksin itu batal karena obat. Tapi kalau infus, karena dalamnya itu makanan, gitu, bisa menyegarkan tubuh, maka itu sama saja kategori makan dan minum. Itu bisa membatalkan puasa kalau vaksin. Ya, Pak. Jadi yang berapa sekarang? Walqau amdan, ya, lan muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja bisa membatalkan. Kalau tidak sengaja tidak batal. Sesuatu yang tidak sengaja tidak batal. Atau muntah. Bagaimana dengan sengaja? Pakai tangan, dikorek, pakai lutut, sudah muntah. Akhirnya muntah, maka bisa membatalkan puasa. Tapi kalau nggak sengaja, misalkan naik angkot, naik mobil, nggak sengaja muntah, maka tidak membatalkan. Yang sengaja itu membatalkan itu mengkorek dengan jari mulutnya, lak-lakan dikit supaya muntah, akhirnya muntah, kita membatalkan puasa. Walwatu amdan bil farji, dan bersetubuh dengan sengaja ing dalam farji. Jadi bersetubuh di dalam farji perempuan dengan sengaja di dalam bulan Ramadan, maka batal. Bahkan ini tidak bisa dengan kodok biasa, akan tetapi harus dengan kifarah. Kalau kita berbadan siang hari di bulan puasa, mau puasa wajib maupun puasa sunat batal. Dan puasa wajib harus berkifarat, yaitu kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. 20 poin. Langsung puasa dengan amal. Bulan amal itu berarti bulan ngalakon pagi deui puasa satu. Tapi kalau puasa berturut-turut selama 60 hari. Nah, jelas karena hadis sejak Rasul puasa 2 bulan berturut-turut 60 poin. Tersanggup gerek pakai miskin dahar, yaitu 60 gram, dan ukuran satu orang itu 1 mud atau 0,8 kilo. Jadi hampir 1 kilo per orang. Namun tersanggup puasa. Sanggup puasa ngurus budak. Tersanggup ngurus budak ya merek dahar fakir miskin 60 orang. Satu orangnya ukuran 1 mud, kurang lebih 0,8 kilo. Paham? Maka udah sampai kurang berhubungan badan di siang hari ketika kita sedang puasa di dalam bulan Ramadan ataupun puasa-puasa lainnya tetap batal. Ya. Tidak usah kira aku gitu. Kamu makan minum merem aja loh. Dan atau beki. Walinjalu an mubasyiratin, lan matune saking patempel kuwi, lan matune mani. Dan selanjutnya membatalkan puasa lepas keluarnya air mani dengan patempel kulit ataupun sengaja dimain pakai tangan sendiri ataupun pakai tangan istri. Di dalam bulan puasa, ketika kita melaksanakan sahur, maka batal puasa kita. Nah, kalau sendiri, ya kalau saya puasa sendiri nggak boleh menangis. Tapi kalau ada sama istri pakai tangan itu dibolehkan.
di luar konteks kita sedang puasa, maka dibolehkan. Ya, menjorok mah dia mainin sama tangan istri, bisa istri lagi gimen, kan haram kalau gimen begituan. Masyarakat mah, semuanya kayak mah daripada bencar otak, tersalurkan, maka boleh dimainin pakai tangan istri sampai keluar. Tapi kalau sendiri jangan. Maksudnya sendiri mana disengaja menghadap jangan. Ya paham. Jadi kalau dalam puasa keluar air mani dengan tempel kulit, onani ataupun dengan tangan istri, tangan sendiri tangan istri, maka itu batal puasa kita walaupun tidak berhubungan badan. Terkecuali keluar air mani yang tidak membatalkan puasa adalah mimpi basah. Itu nggak sengaja. Pas sore ini main bola, jadi artis yang bina, ya jangan sampai artis lah. Kalau sudah masuk, maka lanjutkan puasanya, tidak membatalkan puasa. Paham? Terus paham. Jangan sampai kita ragu lagi melaksanain kewajiban kita dalam bulan Ramadan. Walau itu lagi ya ini bagi perempuan, laki-laki nggak laki-laki mencret. Walau itu bagi perempuan saja udah sahur mau puasa siang harinya keluar darah maka itu batal puasa kita, bukan haram kalau kita melaksanakan puasa. Wanifas sudah nifas itu darah setelah melahirkan. Wal jununu ya lan dia akal edan atau pingsan ya, udah sahur ada edan hilang akal pingsan mabok maka batal. Yang terakhir waradatu dan murtad keluar Islam, maka itu bisa membatalkan puasa karena sudah jelas keluar dari akidah Islam, keluar dari ketuhanan. Itu Tuhan kita Allah dia keluar jadi kafir, maka batal puasanya dan haram untuk melaksanakannya. Dan ingat perlu kita garis bawahi, walaupun kita hari itu walaupun batal akan tetapi jangan istilahnya sabaikna dahar, harus menghargai waktu. Misalnya jadi musafir atau bekerja keras walaupun kita tidak puasa, karena dibolehkan, yang penting nanti dibayar bulan yang lain, akan tetapi yang sewajarnya makannya harus menghargai bulan Ramadan. Kalau kadang lagi memotong puasa di rumah, alhamdulillah ini terlibat. Insya kiranya hanya itu bisa disampaikan. Silakan mungkin yang kurang jelas ya, mau tanya masalah bulan puasa ataupun yang lainnya. Saya adalah Fakir, mohon maaf kalau bingung. Wassalamualaikum.